Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mercury retrograde. Dimana kalau Mercury lagi balik arah, biasanya kita akan mengalami communication breakdown atau ada kemacetan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Atau kita sulit memahami apa yang dimaksudkan oleh orang lain. Begitu pula juga sebaliknya. Jadi saat ini atau nanti tanggal 23 Agustus sampai dengan 14 September, Mercury akan retrograde di konstelasi Virgo, di mana untuk Libra, khususnya Libra rising atau ascendant, Mercury akan transit di rumah ke-12 kamu. Rumah ke-12 itu adalah rumah tempat kita melarikan diri, escaping. Melarikan di sini bisa diartikan sebagai kamu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau sendiri karena realita kenyataan kamu nggak begitu nyaman berada di tengah-tengah orang banyak, atau kamu punya masalah sama seseorang di luar diri kamu gitu loh. Jadi misalnya kamu sudah berpasangan, terus kamu lagi banyak cekcok sama pasangan, itu otomatis dengan adanya Mercury di rumah ke-12 kamu, otomatis kamu akan memilih untuk udah deh menjauh dulu deh gitu loh. Anyway, kita lihat aja akan ada energi apa nih pada saat Mercury retrograde di rumah ke-12 kamu ya. Oke, kartu yang Libra dapatkan kali ini adalah Ace of Cups, Eight of Pentacles, The High Priestess, dengan Two of Wands, dan Ace of Swords. Oke. Kayaknya bagus nih energinya. Enggak, maksudnya tadi saya bilang kan, ini adalah rumah tempat kita melarikan diri karena ada sesuatu di realita kita yang tidak kita suka, yang tidak kita nyaman. Tapi di sini yang saya rasakan bukan itu. Di sini yang saya rasakan, kenapa kamu melarikan diri dalam tanda kutip, kenapa kamu lebih banyak menghabiskan waktu bersama diri kamu sendiri, adalah karena kamu develop perasaan sayang, perasaan suka kepada sesuatu. Di sini yang saya rasakan mungkin lebih ke hobi. Karena Ace of Cups sebagai kartu pertama, kamu menyukai sesuatu, baru permulaan nih kan. Kemudian langsung ketemu dengan Eight of Pentacles, dimana ini adalah energi kamu mencoba untuk membuat atau mengasah keahlian kamu, kebisaan kamu mengenai hal tersebut gitu loh. Jadi makanya saya rasakan ini lebih ke hobi. Jadi mungkin kamu akan menemukan hobi baru pada saat Mercury retrograde, atau kamu sudah menemukannya tapi pada saat periode 23 Agustus sampai 14 September kamu benar-benar fokus di situ. Karena ini energinya sendiri semua kan, 3 kartu di atas nih, apalagi ada The High Priestess. The High Priestess kalau kamu perhatikan gambarannya kan dia lagi baca buku.
bukunya terbuka gitu kan, dia lagi membaca. Jadi memang kayak kamu lagi menggali pengetahuan kamu mengenai sesuatu, mengenai hobi baru tersebut misalnya, atau mengenai keahlian baru tersebut gitu loh. Yang saya rasakan ini lebih ke hal-hal seperti itu, lebih ke hal-hal kreativitas. Dengan ada Two of Wands di sini, mungkin kamu ingin apa ya, kayak naik kelas, naik tingkat, atau kamu ingin lulus ujian gitu. Karena Two of Wands adalah energi kita menjelajahi sesuatu yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Dimana di sini mungkin bisa jadi kayak misalnya ya, kamu udah jagoan baca tarot. Misalnya kamu udah bisa lah baca kartu tarot. Di sini periode Mercury retrograde ini kamu lagi menyukai kristal. Jadi kamu mempelajari sekali energi kristal. Masing-masing kristal tuh energinya apa? Apa yang bisa dipakai? Di bagian tubuh yang mana kristal tersebut sebaiknya dipakai? Kayak gitu. Jadi kamu ingin naik tingkat kan? Gue udah belajar tarot, gue udah bisa tarot, baca tarot, sekarang gue mau baca kristal. Contohnya tuh kayak gitu. Karena dengan adanya Ace of Swords di sini, kayaknya keahlian baru tersebut, kamu kayak terbuka gitu. Kayak mungkin baru terbuka atau baru menyadari bahwa gue perlu tahu nih soal kristal ini. Gue nggak bisa gue kalau cuma jagoan baca tarot aja gue nggak bisa. Gue harus tahu mengenai kristal ini, kayak gitu contohnya. Jadi tentunya beda-beda ya energi, maksudnya situasi kalian pasti beda-beda. Tapi yang pasti yang saya rasakan ada keahlian baru yang mungkin bersangkutan dengan keahlian kamu yang sebelumnya, yang memang sudah kamu punya. Tapi dalam rangka kamu ingin naik jabatan, naik tingkat, naik posisi, atau misalnya mungkin ini di kantor, urusan di kantor gitu ya. Kamu udah jagoan cari klien misalnya kamu kerja marketing, pemasaran, kamu udah jagoan deh cari klien, membuat penjualan tuh kamu udah jagoan. Nah, pada saat periode Mercury retrograde, kamu ingin mengasah keahlian kamu dalam beradministrasi. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi pokoknya keahlian baru atau hobi baru yang ingin kamu garap ini itu sedikit banyak ada hubungannya sama yang memang sudah kamu ahli. Oke? Wow, this is nice. Ini bagus. Jadi dengan adanya transit di rumah ke-12, kamu benar-benar memanfaatkan waktu yang memang tersedia. Memang kayak kalau kita ada planet yang transit di rumah ke-12 kita, biasanya kita kayak secara sadar atau tidak sadar kayak dikasih izin gitu loh. Udah Libra, lo kita kasih izin untuk menyendiri, lo kita kasih izin untuk fokus ke diri lo sendiri, kayak gitu. Jadi yang saya rasakan di sini, kamu benar-benar memanfaatkan waktu ini, periode ini, dimana kamu bisa menjauh dari orang-orang di sekitar, benar-benar menggali keahlian diri kamu sampai ngelotok. Oke? So anyway, kita lihat lagi ya, ada tanda apa buat kamu. Nice. Benar. Wow. Oke. Kamu mendapatkan the sun, matahari, zodiak Pisces, which is Pisces ini adalah rumah ke-12. Energinya sama nih. Karena rumah ke-12 di dalam astrologi adalah rumahnya Pisces. Ya kan? Pisces itu adalah zodiak ke-12 dari 12 zodiak. Yang pertama kan Aries, yang terakhir yang ke-12 adalah Pisces. Jadi ini energinya sama dan di sini kamu mendapatkan rumah ke-11. Oke, dengan the sun, matahari, yang saya rasakan kamu akan bisa bener-bener jadi paham sekali gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kan ada orang kadang-kadang mempelajari sesuatu yang baru tuh, ada orang yang lama gitu ya memahaminya, mempelajarinya tuh butuh waktu lama gitu loh.
di sini dengan kamu mendapatkan The Sun yang saya rasakan akan cepat sekali. Kalau kamu benar-benar fokus nih dengan Eight of Pentacles di sini, kalau kamu benar-benar fokus untuk memahami sesuatu di periode Mercury retrograde ini, itu kamu akan menjadi fasih dan ngelotok dalam hal tersebut dengan cepat karena ada matahari. Di sini juga ada Ace of Swords dan ada Ace of Cups. Ini energinya oke banget nih, makanya saya bilang ini jarang-jarang Libra. Biasanya kalau kita lagi ada retrograde planets, ada planet yang retrograde, biasanya energi kita tuh suka stuck atau suka macet, suka pikiran kita kelabakan atau overthinking gitu loh. Tapi di sini yang saya rasakan justru untuk kamu, periode retrograde Mercury ini justru baik buat kamu. Karena satu, kamu bisa menyendiri, kamu bisa menyepi, kamu kayak diizinkan untuk menjauh agar supaya kamu bisa melatih keahlian kamu gitu ya. Dan pada saat kamu melatihnya dengan adanya The Sun di sini, wow, kamu akan cepat banget tuh menyerap ilmu baru itu, gitu loh. Jadi ini Pisces di sini sama dengan rumah ke-12 ya, dimana artinya ya memang mungkin kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Kamu nggak mungkin di dalam diri kamu memang nggak kepengenan untuk ketemu orang, kamu nggak kepengenan untuk bercengkrama sama orang lain gitu loh. Jadi memang ada tarikan, ada energi yang menarik kamu untuk udah fokus aja dulu di sini deh, fokus dulu di hal baru ini, pelajari dulu, kenali dulu, bener-bener dalami dulu gitu loh. Jadi kayak memang ada pullnya, ada tarikannya untuk kamu nggak keluar rumah, intinya tuh kayak gitu. Dan rumah ke-11 di sini yang saya suka, rumah ke-11 nih adalah rumah komunitas kita. Rumah dimana kita bisa mencapai harapan kita dengan bantuan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, keluarga, tapi juga bisa juga orang-orang yang memang kayak mendukung kita gitu loh. Siapapun dia, kalau dia mendukung kita untuk bisa jadi jagoan di satu keahlian ini, itu mimpi kita, harapan kita akan tercapai. Nah, itu rumah ke-11. Jadi di sini dengan kamu mendapatkan tanda rumah ke-11, yang saya rasakan nih setelahnya gitu loh. Yang saya rasakan setelah keluar dari energi retrograde, jadi lewat dari 14 September ya. Dengan adanya rumah ke-11 di sini, yang saya rasakan kamu bisa langsung menyebarkan apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu pahami sebelumnya mengenai keahlian ini, hobi baru ini, informasi baru ini. Dengan mendapatkan rumah ke-11, kamu akan langsung bisa menyebarkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Dan mereka akan kayak membuka tangan gitu loh, membuka hati, membuka pandangan mereka bahwa seru juga ya yang dipelajari sama Libra, gue pengen tahu lebih banyak dong gitu loh. Jadi akhirnya kamu ya mau gak mau jadi sibuk lagi gitu loh. Karena banyak orang yang akan pengen tahu, lo mempelajari apa aja kemarin, ceritain dong gimana prosesnya, terus apa yang lo temukan, kayak gitu. Jadi yang saya rasakan di sini dengan rumah ke-11 adalah setelah 14 September, mungkin menuju Oktober ya, atau menuju kamu mulai ulang tahun, mulai musimnya kamu akan mulai sedikit demi sedikit sibuk lagi. Banyak orang yang ngajakin kamu ketemu lagi, yang ingin tahu kemarin kamu sibuk apa, ingin tahu kamu lagi mempelajari apa, terus bagaimana, kayak gitu loh. Jadi kamu bisa menyebarkannya akhirnya. Apa yang kamu pelajari saat ini di periode retrograde itu bisa langsung kamu bongkar ke orang-orang di sekitar kamu dan akan diterima dengan baik. Which is ini bagus banget, energinya nih oke sekali. Jarang sekali kalau kita lagi mendapatkan transit planet, terutama di rumah ke-12, karena ini rumah yang sulit. Itu jarang sekali energinya akan sebagus ini. So anyway, congratulations ya, selamat. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye Libra.